Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Alia Cayani dari Prodi Ilmu Komunikasi, nomor NIM 1152000097. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dikatakan sebagai proses saling mempengaruhi tindakan individu atau kelompok melalui simbol-simbol dan bahasa. Interaksi sosial juga memiliki syarat, yaitu sebuah interaksi sosial bisa terjadi harus memenuhi beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat itu ialah adanya kontak sosial atau social contact dan komunikasi atau communication. Kontak sosial memiliki berbagai bentuk yang didasari jumlah pelaku, tindakan atau tanggapan, dan sifatnya. Berdasarkan jumlah pelaku, kontak sosial terbagi menjadi kontak antar individu, antar kelompok, dan antar individu dengan kelompok. Berdasarkan tindakan atau tanggapan, terbagi menjadi kontak sosial positif dan negatif. Kontak sosial positif mengarah kepada kerjasama, sedangkan kontak negatif mengarah pada pertentangan. Kontak sosial terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Kontak primer terjadi secara langsung atau bertatap muka. Sedangkan kontak sekunder terjadi dengan menggunakan pihak ketiga atau menggunakan alat atau media. Dalam interaksi sosial terdapat 5 fungsi, yaitu yang pertama, menjalankan kehidupan sosial. Kehidupan sosial akan terjaga apabila antar makhluk hidup terdapat interaksi sosial. Interaksi sosial memberi jaminan terselenggaranya kehidupan sosial yang sesuai dengan nilai serta norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua, menjalin tali silaturahmi. Sebagai makhluk sosial, silaturahmi tidak hanya sebagai teori semata. Namun, silaturahmi dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat agar seseorang tidak menjalankan hidup secara individualisme. Lalu yang ketiga, melakukan kerjasama. Demi terpenuhinya kebutuhan hidup, makhluk hidup memerlukan kerjasama yang baik dalam lingkup keluarga ataupun rekan kerja. Kerjasama yang baik akan dibuktikan dengan adanya interaksi sosial yang baik. Lalu yang keempat, menjalin hubungan usaha. Pada dasarnya, antara menjalin kerjasama dan menjalin hubungan usaha, terdapat hubungan timbal balik. Hubungan usaha bisa gagal apabila tidak diikuti dengan kerjasama yang baik. Begitu juga sebaliknya, apabila kerjasama dilakukan dengan baik, maka hubungan usaha akan terjalin sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang kelima, mendiskusikan persoalan. Tentunya dalam hidup manusia tidak lepas dari persoalan. Persoalan-persoalan tersebut mampu membangun jiwa seseorang menjadi lebih baik. Namun hal tersebut tidak serta-merta terjadi apabila persoalan tidak terselesaikan. Fungsi interaksi sosial inilah yang diperlukan guna menunjang penyelesaian dari persoalan tersebut. Jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Interaksi ini terjadi saat dua individu bertemu, baik ada tindakan maupun tidak. Individu sadar ada pihak lain yang menimbulkan perubahan pada diri individu tersebut akibat faktor-faktor tertentu. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi ini berbeda-beda sesuai keadaan. Interaksi ini terlihat mencolok saat terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Lalu, yang ketiga, interaksi antara kelompok dan kelompok. Kelompok merupakan satu kesatuan, bukan pribadi. Komunikasi dapat berlangsung
jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama ada pengirim atau sender, yang kedua ada penerima atau receiver, yang ketiga ada pesan atau message, dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Sedangkan bentuk komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi lisan atau verbal dan komunikasi isyarat atau nonverbal. Komunikasi isyarat atau nonverbal merupakan komunikasi dengan menggunakan gerak-gerik badan, bahasa isyarat, atau menunjukkan sikap tertentu. Contohnya, menggelengkan kepala, tanda tidak setuju, atau mengangguk, tanda setuju. Yang berikutnya, ada ciri-ciri dan sumber interaksi sosial. Ciri-ciri terbagi menjadi 4. Yang pertama, pelakunya terdiri atas 2 orang atau lebih. Ciri kedua, ada tujuan yang akan dicapai. Ciri ketiga ialah adanya dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi ketika komunikasi berlangsung. Dan yang terakhir, ada pola khusus yang berarti adanya hubungan timbal balik antara pengirim pesan dan penerimanya. Faktor-faktor interaksi. Pada interaksi sosial terdapat faktor-faktornya, yakni proses meniru, skala sikap, dan dorongan untuk berubah. Pada proses meniru terdapat 2 faktor, yakni imitasi dan identifikasi. Imitasi ialah proses interaksi dengan cara meniru atau mengikuti sebagian dari perilaku orang lain dan sifatnya tidak permanen. Lalu identifikasi adalah proses berinteraksi dengan cara meniru atau mengikuti hampir sama seluruh dari perilaku orang lain, penampilan fisik, dan sifatnya lebih permanen. Contohnya seperti operasi plastik. Lalu pada skala sikap terdiri dari 2 hal, yakni simpati dan empati. Simpati adalah suatu perasaan, ikut larut merasakan kesedihan mereka yang tertimpa musibah. Sedangkan empati adalah kelanjutan dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa simpatinya. Dan pada faktor dorongan untuk berubah terdiri dari 2 hal, yakni sugesti dan motivasi. Sugesti berupa pengaruh psikis pada seseorang yang berasal dari diri sendiri ataupun orang lain karena adanya kepercayaan terhadap sesuatu hal dari orang yang dipercayai. Sedangkan motivasi merupakan dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan rasionalistis. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki bentuk-bentuk yang terbagi menjadi 2 kelompok, yakni interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif terdiri atas kerjasama atau cooperation, yang merupakan suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi merupakan sebuah proses ke arah peleburan kebudayaan sehingga setiap pihak bisa merasakan kebudayaan tunggal sebagai kepunyaan bersama. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi merupakan proses yang timbul dari suatu kebudayaan untuk menerima kebudayaan asing tanpa menghilangkan kebudayaan sendiri. Lalu, yang keempat ada disosiatif. Disosiatif terdiri dari persaingan, kontraversi, dan pertentangan. Persaingan merupakan proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam hal berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Lalu kontraversi merupakan suatu pertentangan atau perbedaan pendapat, sikap yang biasanya berupa perdebatan terhadap suatu masalah yang bertentangan dan mempunyai 2 sisi berlainan. Dan pertentangan merupakan suatu keadaan berupa konflik sosial. Lalu, masih banyak bentuk-bentuk interaksi sosial lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.